perlombaan, Bu. Iya, Bu, saya tadi buat tugas bukan? Iya. Tapi kita saya tuh tiba-tiba hilang, Bu. Aduh, sedih. Benar ada perlombaan, nggak dicobain kadang, Bu. Sabar, Bunda. Sabar, Bunda ya. Iya, Ibu. Nah, jadi hari ini sebelum kita mulai layanan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, dari berdoa tadi semoga layanan kita berjalan lancar hari ini ya. Amin. Nah, sebelumnya tadi masuk sama siapa? Sama Ibu Muna. Seru? Seru. Biasa aja, Bu. Oh, sama namanya sama Muna ya. Iya, Bu. Nah, sebelum Ibu masuk dalam layanan, kita absen dulu ya. Iya, Bu. Oke, nah Tika Ramazani hadir, Bu. Oke, Jihad Hadir, Bu. Muna, Hadir, Bu. Rahmi, Hadir, Ibu. Cika Suriza. Hadir, Bu. Oke, hadir. Ini banyak yang ada yang nggak hadir ini ya. Iya, Bu. 5 orang ya. Sepertinya udah pada pulang kampung karena keadaan ya. Iya, Bu. Nah, jadi hari ini kan Ibu mau bawa materi terkait dengan digital wellbeing. Ini sepertinya terasa banget sekarang kan lagi mati lampu. Nah, di sini kan terasa banget kita kurang di digital kan. Nah, jadi kali ini Ibu nanti akan membahas terkait dengan digital wellbeing. Jadi di sini ada yang tahu nggak sih dari judul materi Ibu kan digital wellbeing. Dari kawan-kawan ada nggak yang tahu apa arti digital wellbeing? Contohnya, Bu. Saya mau tahu digital, Bu. Apa arti HP, digital? Bu. Digital. Sosial media, Bu. Kalau saya TikTok lebih ke teknologi mungkin, Bu. Digital. Bener banget. Jadi digital itu memang nggak jauh-jauh bahasannya sama teknologi yang sekarang ini. Kalau kita kan sekarang ini di era 23 ini terlalu berpengaruh banget ya sama digital. Nah, contohnya ada tadi pagi siapa yang bangun paginya langsung megang HP? Saya, Bu. Lima ya. Jihad di alarm, Bu. Saya, Bu. Tapi siapa yang bangun pagi itu buka HP-nya buat cek medsos? Saya, Bu, juga. Memang kan? Tapi sekarang ini kan era mati lampu ini agak susah jaringan kan? Kita pasti itu muncul kayak nggak bisa buka HP, stres gitu munculnya kan? Nah, di sini Ibu pengen materinya tadi kan di digital wellbeing ya. Di digital wellbeing ini bukan berarti nanti kita nggak boleh kontrol, tapi bagaimana kita sebagai individu itu mengelola cara kita menyetrol dengan sehat gitu. Nah, judul kita tadi digital wellbeing. Digital wellbeing ini cara kita mengelola digital kita agar tetap sehat. Nah, jadi di sini nggak melulu kita yang cuma nyetrol IG. Nah, boleh nyetrol IG, tapi ada manfaatnya, ada feedbacknya. Mau kita nyetrol IG itu, oh Bu, saya konten kreator, saya kasih inovasi ke orang lain. Nah, di situ ke kita ada manfaat, untuk orang lain pun ada manfaatnya. Nah, begitu juga dengan TikTok. Saat kita buka TikTok nih, saya Bu buka TikTok buat nyetrol aja, gitu. Yang dia scroll itu ada manfaatnya nggak? Semisal di situ nanti itu saya nyetrol, tapi saya dengerin kayak podcast gitu, yang potongan klip podcast gitu. Nah, di situ kan tetap ada manfaatnya. Kalau semisal Bu, saya nyetrol itu buat nonton. Nah, di situ ada manfaat nggak? Ada, Bu. Di mananya? Karena, Bu, kan itu menurut orang yang sekolah, misalnya sekolah yang bermanfaat, berarti ada manfaat, Bu. Ya Bu, Kayak sekarang banyak di TikTok, Bu, lebih update, Bu. Iya Bu, bisa kalau misalkan kita nonton film Inggris kita bisa belajar bahasa Inggris, subtitle gitu ya Bu. Jadi di sini
kembangin lagi untuk kita pakai gitu. Nah, di digital wellbeing ini, di sini kita belajar bagaimana kemampuan mengatur waktu layar kita. Kawan-kawan perhatiin nggak? Semisal dalam sehari itu berapa waktu yang kawan-kawan habiskan untuk menyetel HP? Saya Bu, sekali duduk saya sampai 5 jam. Saya kadang buat benar apa ini dari saya Dapat tergantung. berapa tuh? Dapat berapa tuh? Saya sering dapat tuh. Saya dari episode pertama sampai episode 5. Mikro, tapi tugasnya siap. Iya. Oke, nanti kita lihat lagi ya mana digitalnya siap mana yang enggak. Nah, habis itu dari kita belajar digital wellbeing, kita juga perlu mengetahui muncul kesadaran di diri kita gitu. Dampaknya baik enggak gitu. Dan penggunaan teknologi itu sesuai sama kebutuhan kita, sesuai sama proporsi kita atau berlebihan. Mungkin kita kebanyakan mikro sehingga berpengaruh dalam kesehatan kita. Nah, di sini kan digital wellbeing ini sangat mempengaruhi terhadap kesehatan mental kita gitu. Nah, buktinya sekarang ini pas kita bangun tidur nggak ada lagi internet gitu, susah kan? Gelisah, ada pegang HP pas pagi, pas bangun kan. Nah, di situ terlihat bahwasanya kita memang sangat terpengaruh dengan digital. Nampak di situ bahwasanya digital yang mengatur kita, bukan kita yang mengatur digital. Seharusnya digital yang mengatur. Nah, semisal kawan-kawan dalam sehari nyekel aplikasi apa aja? Telegram baik atau buruk? Mulai pakai Telegram untuk apa? Buka drama Korea Bu. Baik atau buruk? Itu bisa dari sisi lainnya juga, bisa belajar bahasa Koreanya. Iya, habis itu belajar drama. Tapi ini kita lihat dari satu aplikasi yang disebut sama teman-teman ya. Muna tadi pakai Telegram untuk nonton drama. Baik atau buruk? Buruk. Oke, kita tahu. Nah, jika aplikasi yang Cika sering buka itu apa? TikTok Bu. TikTok. Jika pakai TikTok untuk apa? Main TikTok dia Bu. Enggak Bu. Soalnya jadi konten kreator Bu Cika. Tapi TikTok itu melalaikan meninggalkan pelajaran. Tapi Bu, di TikTok tuh saya juga banyak
kita taruh di positif ya. Nah, di sini kan kita dapat bahwasanya timbangannya mengarah ke negatif karena lebih tadi di negatifnya. Nah, jadi di saat kita bisa mengatur digital itu yang sehat, kita bisa menyeimbangkan antara yang kanan dengan yang kiri gitu. Nah, bagaimana caranya di sini? Kita taruh yang negatif ke positif, Bu. Gimana caranya? Yang TikTok, Bu, TikTok tuh bisa dipakai untuk belajar kecuali buat scroll. Misal kayak kita tugas entah matematika atau IPA gitu kan. Kan kita sebagian cari di Google. Tapi kan kalau IPA tuh kadang ada kayak prakteknya kayak gitu kan, Bu, yang kimianya tuh kita bisa cari di TikTok. Jadi bisa untuk belajar, Bu. Oke, TikTok bisa dipakai untuk belajar. Jadi ada sisi positifnya. Setelah itu, gimana lagi biar berat? Instagram tuh Bu, hampir sama juga dengan TikTok gitu. Kita bisa mencari konten-konten yang baik gitu. Ya, Ada ada edukasi. edukasi. Ya, kita juga bisa dari informasi-informasi Ya, dari ya, orang yang edukasi tuh Bu, yang belajar. Nah, sekarang banyak edukasi editor-editor yang memang membuat konten edukasi. Nah, jadi ada hal positif yang ada di dalam Instagram. Nah, ini kan udah memang berat sebelahan, berat di sebelah kanan. Nah, gimana sih biar lebih berat lagi? Nah, tadi aplikasi apa yang belum? Aplikasi Telegram tuh bisa dipakai Bu, kan ada saluran kadang sidik. Nah, di situ kita bisa dengar ceramah Bu. Iya. Kita juga bisa berdakwah di situ Bu. Iya, benar. Nah, jadi di sini udah kelihatan mana yang lebih berat? Yang baik. Yang baik. Surga, Bu. Gimana? Lebih surga, lebih berat dari surga, bukan? Yang kebaikan, Iya. ya. Nah, jadi kan di saat kita bisa mengatur layar kita, kemana kita bawa layar kita itu, apakah ke dalam kejahatan atau ke dalam keburukan. Nah, jika kita mengatur layar kita ke dalam kebaikan, maka yang muncul itu adalah mental yang sehat gitu. Di dalam tubuh yang sehat terdapat gimana nih? Terdapat jiwa yang kuat. Jadi saat jiwa kita kuat, mental kita bagus, maka tubuh kita pun akan sehat gitu. Nah, di lain sisinya bisa kita lihat di saat kita terlalu banyak scroll dan tanpa jeda. Nah, ini terlihat ada layar yang selalu kita scroll, tetapi kita kasih batasan. Aku mau scroll TikTok hari ini 20 menit. Nah, untuk hiburan 20 menit, untuk edukasi berapa menit. Ada kita kasih tabing gitu. Kita kasih pembatas. Maka yang terjadi adalah bolong. Tidak kan? Nah, tidak bolong. Tetapi di saat kita tidak memberikan batasan ke dalam diri kita, maka yang terjadi adalah bolong. Rusak. Nah, seperti yang kita bilang tadi, dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang memang kuat gitu. Nah, di saat jiwa kita tidak kuat, maka akan rusak. Nah, disitulah kita harus mempertimbangkan bagaimana kita menggunakan media sosial. Nah, dari penyampaian itu tadi, kita dapat melihat ada yang positif, ada yang negatif dalam kita mengatur waktu layar kita. Nah, Ibu pengen dengar dari sisi kawan-kawan, kesimpulannya gimana? Saya, Bu. Gimana? Kalau menurut saya bukan. Jadi dalam menggunakan media sosial itu kita tuh harus seimbang. Ada kalanya waktu istirahat kan saya bisa scroll TikTok, kita lihat drama sebentar untuk mengistirahatkan tubuh kita dan memulihkan tenaga kita. Tapi saat kita sedang fokus belajar itu yang hal-hal yang seperti itu alangkah baiknya ditinggal dulu. Misalnya nih misalnya nih guru nih kasih tugas matematika, kita susah gitu cara menyelesaikannya. Jadi kita bisa lihat itu di HP tutorialnya Bu, cara menyelesaikannya itu menurut saya Bu. Oke, bagus ya pendapat dari Bunda tadi. Nah, siapa lagi yang ingin berpendapat? Oke, tadi
Kalau menurut Rika, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi manapun, itu aplikasi dia bisa membawa kita ke hal buruk dan hal baik, tergantung kita supirnya, kita mau bawa dia ke neraka kah atau ke surga. Contoh kayak misalnya sebelumnya gitu kan, Muna pakai Telegram untuk nonton drakor, mungkin ada sisi baiknya, tapi kan itu juga lebih banyak ke negatifnya gitu kan. Kayak TikTok tadi, Cika rajin nge-scroll TikTok, karena yang di-scroll itu ya cuma apa yang lewat gitu, entah yang lewat tentang Blackpink, BTS gitu atau berita gitu kan. Tapi kan bisa kita buat, bisa kita algoritmanya itu bisa kita tentukan supaya dia ke hal yang positif. Nah misal kayak Amerika tadi dengarnya lagu, terus saran dari Cika kan kita bisa dengar ayat Al-Quran. Nah menurut Cika semua aplikasi itu ada sisi baik buruknya, jadi tergantung kita yang mau gimana. Oke, tadi siapa lagi? Karena ibu dari jadi ibu pernah dari kami dari apa yang telah teman-teman bilang, kita bu ibaratkan nggak bisa menghindar dari digital, apalagi saat ini di era ada dari satu kan. Nah tapi itu tergantung bagaimana kita memakainya. Ada yang memang dia ada hal positif dan ada juga yang negatif, tergantung kita pakainya. Dan kita harus bisa juga mengatur waktu, jangan sampai hari-hari kita itu sibuk dengan mengontrol TikTok ya. Oke. Lihat Bu di sini jadi jadi tahu nih cara nyimbangin antara yang negatif sama yang positif ini, karena kan nggak semua sosmed itu kan negatif kan, ada yang positifnya. Jadi kita tahu gimana cara menempatkan waktunya, cara mainnya kayak gitu Bu. Oke, nah jadi di sini kawan-kawan tadi kan udah bisa jelasin yang positifnya kita pakai digital itu gimana, yang negatifnya gimana. Tapi di sini ibu pengen kawan-kawan itu bisa komitmen gitu. Saat kita pakai digital itu bukan berarti kita cuma di digital aja gitu, orang bilang tadi ya. Jadi saat kita menggunakan digital itu kita bisa mengatur waktu di kita digital dengan waktu di kita saat bersosial. Jadi jangan saat kita terlalu nyetrol, kita nggak sadar masyarakat di sekeliling kita tuh gimana. Kita nyadar kalau lagi di Tangkingon sekarang lagi ada kena musibah ini. Tapi di samping sekeliling kita misal ada orang yang meninggal atau ada orang apa, kita nggak tahu saking kita terlalu nyetrol gitu. Nah, jadi harus ada di digital, harus ada juga di masyarakat gitu. Nah, di sini ibu pengen kawan-kawan tuliskan satu komitmen kawan-kawan, apa sih aplikasi yang akan aku kurangi dan akan aku bawa ke dalam positif gitu, nggak di negatif aja gitu. Coba kajiin satu orang satu. Di sini kawan-kawan tulis apa aja aplikasi yang pengen aku rubah dari sisi negatif ke sisi positif. Aku akan pakai aplikasi tersebut ke dalam hal yang lebih positif. IPA 2 nanti komitmen enggak sama hal yang teman-teman tulis di sini gitu. Nah, di layanan berikutnya ibu akan tanyakan lagi gitu. Nah, sebelum itu ibu ingin membagikan lembaran juga untuk kawan-kawan isi bagaimana kegiatan kita hari ini. Bagaimana refleksi kawan-kawan terhadap sudah dapat semua? Sudah, Bu. Silakan diisi ya.
berdasarkan dari layanan hari ini, kawan-kawan tadi juga udah ngumpulin. Di sini Ibu ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau berpartisipasi aktif hari ini dalam layanan klasikal hari ini. Nah, satu kata dari Ibu, teknologi itu alat, bukan pengendali hidup kita. Oke? Nah, jadi kita yang mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan hidup kita. Dengan kita, dengan budaya. Nah, jadi di sini Ibu pengen buat jargon. Nanti saat Ibu bilang digital yang sehat, aku berkomitmen membuat digital menjadi sehat. Bisa? Saat Ibu bilang digital sehat, maka kawan-kawan nanti jawab, aku berkomitmen membuat digitalku menjadi sehat. Aku berkomitmen membuat digitalku menjadi sehat. Boleh? Nah, digital sehat. Aku berkomitmen membuat digitalku menjadi sehat. Layanan kita klasikal hari ini seru. Tapi sayangnya ini sudah di waktu menjelang akhir-akhir layanan kita. Nah, untuk menutup layanan kita hari ini, Ibu pengen kita baca doa kafaratul majelis. Nah, jadi Ibu ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang telah berhadir pada sesi layanan hari ini. Ibu sangat mengapresiasikan kawan-kawan berpartisipasi aktif. Nah, di sini semoga kawan-kawan bisa menyeimbangkan digital kawan-kawan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye's a bittersweet, but it's not the end. I'll see your face again.